Putranya kalau sekarang ada berapa Bu Haji? Putra Syekh Ahmad Yasin itu. Putra Ami Syekh Yasin itu ada 3 orang. Yang pertama namanya Arafat Yasin. Oh, disebut ya. Yang kedua Muhammad Ridho Yasin Al-Padani. Iya. Yang ketiga siapa ya? Wajidi. Oh, Wajidi. Muhammad Wajidi Al-Padani. Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta Ilham Maulani Channel, hari ini tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, saya berada di rumah Ibu Hajah Entin Rohmatin binti Abdul Jabar di komplek pesantren Ar-Rosipah, Pentas Rawa Kalieng, Desa Lingkawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Ibu Hajah Entin ini merupakan salah seorang keluarga atau kerabat dekat dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kita nanti akan mewawancari beliau tentang bagaimana kisah kekerabatan beliau dengan Syekh Yasin Al-Fadani, juga bagaimana kiprah-kiprah Syekh Yasin beserta keluarganya sampai saat ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video singkat tentang Syekh Yasin Al-Fadani berikut ini. Dulu ada ulama kita, orang tua kita itu dulu orang-orang tua kita tuh luar biasa sampai jadi guru besar di Masjid Al-Haram. Dan tahukah Ibu, ahli hadis sedunia, pakar hadis dunia itu bukan orang Arab. Yang terakhir ya, yang terakhir. Ya, Masya Allah, itu ada ahli hadis, hafal hadis bukan cuma isinya, tapi runtutan orangnya sampai ke Nabi. Nah, urutan orang-orang sampai ke Umar, sampai ke Nabi, itu dalam ilmu hadis disebut dengan sanad namanya. Orang yang mengetahui ini disebut dengan musnid. Nah, jadi ada pakar sanad sedunia, Bu. Sedunia. Jadi tahu isi hadisnya, tahu orang-orang yang diruntut dari beliau sampai ke Nabi. Ya, gelarnya musnid ad-dunya. Musnid ad-dunya. Ya, ahli sanad sedunia, semuka bumi. Ya. Ternyata bukan orang Arab. Yang terakhir ya, yang terakhir wafat. Itu orang Padang. Orang Padang betul, namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Padani. Ya, Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu, beliau ulama dan beliau wali. Beliau itu wali, ulama besar dan seorang wali, bijak, penuh ilmu, dan penuhnya ilmu Syekh Yasin ini diakui oleh seluruh dunia. Maka Syekh Yasin mendapatkan gelar Alamuddin, bukan Ilmuddin ya, Alamuddin, panji agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah Entin Rohmatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu Hajah Entin, Ibu Hajah adalah salah satu guru saya dari dulu sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya Ilham Maulani ingin mengetahui lebih detail bagaimana hubungan nasab Ibu Hajah Entin dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Silakan Ibu Haji diceritakan. Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah anaknya nenek Muk, nenek ndak Muk. Muk Maimunah. Muk Maimunah aslinya ya, Bu Haji ya. Yang ke Mekah dengan Eyang Haji Sirod, ayahandanya Mangkin Jenal Mutakin almarhum pada tahun 1913. Setelah di sini melahirkan bapak saya yang bernama Dadang Abdul Jabar, yang terkenal namanya sekarang jadi Haji Basuni. Nama aslinya Dadang Abdul Jabar. Merupakan anak pertama dari Nenenda Haji Muk Maimunah. Lantas ke sana, kenapa beliau pergi ke Mekah? Karena di sini beliau sudah cerai dengan kakek saya yang bernama Ajengan Haji Kijwini. Asal mula pesantren Rawagirang. Pesantren yang mula-mula di Lewisari itu sebelum Cilnga, sebelum mana-mana adalah di Rawagirang. Rawagirang yang yaitu Ajengan Kijwini.
Kemudian setelah cerai dengan beliau karena dipoligami, tidak mau dipoligami. Nenek saya minta cerai, lantas pergi ke sana ke Arab Saudi. Ke Arab. Ya, setelah sampai di sana habis idah kira-kira setahun atau setengah tahun kemudian ada yang melamar. Orang Padang, kebetulan saya sama-sama seprofesi dengan Eyang Haji Sirot. Namanya Syekh Isa Al-Padani, Muhammad Isa Al-Padani. Muhammad Isa Al-Padani. Kalau di Padang namanya Padang Pariaman, namanya Tengku Haji Isa. Tengku Haji Isa. Memang dia itu suka dipanggil Angku. Bersaudara dengan Dokter Jamil, dengan ayahnya Dokter Jamil yang namanya melekat di Rumah Sakit Padang, Rumah Sakit Dokter Jamil. Seperti kalau di Bandung Hasan Sadikin gitu. Kemudian setelah menikah dengan nenek saya, Eyang Haji Isa itu mempunyai beberapa orang putra putri, diantaranya yang paling besar Pemandai Syekh Yasin Al-Padani, yang kedua Toha Al-Padani, Muhammad Toha Al-Padani, yang ketiga Ibrahim Al-Padani, yang keempat Siti Jenab Al-Padani, yang kelima Aminah Al-Padani, yang keenam Siti Fatmah Al-Padani, yang ketujuh Siti Hafsah Al-Padani, 7. Sedangkan dari pihak kakek di sini, setelah menikah, kakek punya putra 3 orang dari 2 bibit, dari 2 istri. 2 istri diantaranya satu Mang Askan almarhum yang telah lama meninggal, yang kedua Bi Halimah di Taraju. Yang ketiga Bi Cicih yang menikah sama Mang Badrin Sinang Raja, yang putranya Aep sama Panunuh itu saudara sebapak. Itu kira-kira. Bu Haji kan tadi disebut Syekh Yasin Al-Padani itu anak yang keberapa, Bu Haji? Anak ke-1, anak yang pertama. Anak yang pertama. Dari Aki Haji Isa. Dari Aki Haji Isa Kalau dari nenek Mukma anak kedua. Anak kedua, Itu kan beliau sangat cerdas sampai menguasai hadis-hadis, kemudian mengarang beberapa kitab. Itu kecerdasannya barangkali menurun dari siapa ini barangkali, Bu Haji? Ya walau alam dari sana sini Dari sana sini. Dari sana sini mungkin dari Padang. Dari Padang, mungkin dari nenek kita, dan nenekmu. Kan kita juga tidak jelek-jelek amat betul. Ada saja. Orang-orang cerdas kita juga ya. Alhamdulillah itu anugerah Tuhan bagi kita. Tapi kita bukan menyombong ya. Betul Bu Haji, ini adalah terusan dari nenek kita, kakek kita yang patinggi mungkin. Betul. Bu Haji sampai sekarang itu di Mekah masih ada ya keturunan? Banyak ya. Banyak. Waktu ibu ke sana tahun 1977, masih bukan remaja, masih umur 31 tahun, masih lengkap. Dari Mang Yasin sampai ke Umi Hafsah yang bungsu ada semuanya. Kecuali Mang Toha. Kalau Mang Toha itu dari Mekahnya pulang ke sini menghampiri bapak ayahanda ibu yaitu Pak Haji Basuni, Abdul Jabar gitu. Datang ke sini malah dia itu jadi abri, jadi tentara. Waktu meninggalnya dia itu berpangkat kapten dan meninggal di pasar di Kebonwaru meninggalnya. Oh, di Bandung, Bu Haji. Di Bandung. Punya istri 2, 1 Sunda orang Karawang, Muhammad Toha Al-Padani mah. Yang kedua orang Padang, punya anak 2, 1 dari orang Padang seorang dan dari Karawang seorang. Yang dari Karawang namanya Wajdi, yang dari Padang namanya Nijar. Masih ada dua-duanya sampai sekarang gitu. Bu Haji masih kontak-kontak dengan yang di Mekah ya? Alhamdulillah masih kontak. Cuma di antara semua yang paling sayang sama ibu ialah Umi Jenab. Umi Jenab. Yang anak-anaknya mewakafkan masjid ini, pesantren ini. Alhamdulillah. Kenapa diberi nama Ar-Rosaipah? Sebab Umi Jenab tinggal waktu itu di salah sebuah tempat atau kampung, tidak kampung-kampung amat seperti Model Tasik, Jalan Sutisna Senjaya, seperti begitu. Namanya Ar-Rosaipah. Untuk mengabadikan nama tersebut, karena beliau waktu belum meninggal, Bibi katanya atau Umi katanya mau bikin masjid di Indonesia, kalau di Padang sudah gitu. Silakan sekarang Bibi bila dinasani di negara kita yang kedua di Indonesia. Di kampung kamu Pikor Yati Narawa gitu.
ayo carikan tanah berapa Iya. kira-kira biayanya. Tidak mikir-mikir karena ibu waktu itu masih aktif di Muhammadiyah di panti asuhan gitu. Iya. Setelah selesai semuanya tugas dari Aisyah, tugas dari panti, belum selesai dari panti asuhan, daripada berengong tidak keruan, ya ibu carikan tanahnya. Alhamdulillah dapat dari Kolonel Mumu almarhum di sini di Yang pentas ini, ini. yang- Ya. di sini. 50 tumbak kalau dimeterkan 700 meter. Lalu dibangun masjid. Kampung sini pentas itu masih 15 rumah. 15 rumah Masih pada sunyi. saat dibangun masjid Ya, ini. masih kosong. Masih Kata saya kosong. sama bapaknya, mau punya jamaah dari mana ini? Iya, Di tengah iya. sawah. Betul. Malah ada juga yang menertawakan, Bu. Yang siapa yang mau sholatnya ke Kamu sana? sholatnya, iya. Biar saja bagaimana nanti, Iya, kata ibu. iya, betul. Alhamdulillah setelah berdiri masjid, Masjid ini. lalu ibu membagi waktu dua Iya, macam. betul, Membawa anak panti ke sini, disuruh tidur di sini sebulan 2 kali. Iya. Tiba-tiba ada anak-anak di sekitar sini yang mau mengaji, Yang mengaji. gitu. Asalnya mau mengaji saja. Nah setelah itu, kemudian sepupu ibu, putranya Umi Jenab yang bernama Paijah Al-Banjari, ayahnya orang Banjar, Masin atau mah. Iya, Banjarmasin Ya, ya. kemudian suaminya orang Selangor, Malaysia, yang namanya Sayyid Said. Uti katanya, saya juga mau bikin apa saja terserah Uti katanya. Belikan saya apa mau katanya madrasah, apa mau apa. Lalu ibu membeli lagi sama Kolonel Mumu 50 tumbak, 50 Di- bata di sini. Oh, di sini. Ya, Oh, kebetulan. gitu. Setelah selesai lalu dibangun jadi madrasah. Madrasah. Ya, setelah selesai madrasah di atasnya 2 tingkat ya. Iya, Dua yang tingkat, 2 tingkat. kemudian lengkap dengan WC-nya ala kadarnya begitu. Ibu itu suka takut-takut. Meskipun dengan saudara sendiri menjaga kejujuran sejujur-jujurnya, Iya. apalagi dengan organisasi gitu. Iya. Selalu catatan-catatan itu dikumpul-kumpulkan, pernah menyuruh sama Jang Ilan ya. Iya. Lantas satu tahun itu juga banyak anak yang datang mau masantren. Alhamdulillah. Santri Iya. pertama diantaranya Mijani Akmal. Oh, itu santri Alhamdulillah, Ustadz ya. Mijani ya, Ustadz Gin-gin, muda. Gin-gin, Julgina dari Mageng, Anwar dan lain-lain. Alhamdulillah. Restu menantunya Ibu Nurlina. Ibu Nurlina ya. Ketika itu ada 25 orang santri. Alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga, mungkin mereka Iya. sudah jadi orang begitu. Iya. Santri itu dulu angkatan Mijani Akma itu tidur di sini Bu Haji Di ya. sini. Alhamdulillah. Cuma belum dipakai kasur, belum pakai belum pakai apa bangku gitu kayak gitu. Seadanya saja Ibu Seadanya Haji saja, ya. tikar Alhamdulillah. paling-paling ya karpet itu lantai ya. Kasur lantai itu ya. Jadi sekarang sudah menjadi pesantren Sudah Ar-Rosifah menjadi ya. Pesantren Ar-Rosifah sedikit demi Alhamdulillah, sedikit. sedikit-sedikit, Bu Haji. Walaupun keterbatasan, baik keterbatasan yang mengelola karena umur seperti ibu kan betul, sekarang betulnya Bu Haji ya. lahir tahun 10 bulan 12 1945. 45 berarti Iya. usia Bu Haji 75 ya, 75 75. ya. Lebih Masuk. tua sedikit daripada Ibu Pak Ilan. Oh, gitu. Tapi sekelas waktu sekolah. Sekelasnya. Iya. Sama Sakir, sama Ibu Sama Pak Ilan, Hmm. sama Bu sekelas itu. Iya. Waktu di SR waktu itu mah, bukan SD. Iya, gitu. iya. Bu Haji, kembali lagi ke tadi keluarga Ibu Hajah Jenab itu kan di samping mewakafkan yang di sini, membangun masjid. Saya dengar yang di mana? Yang di Helang Mangkak, di mana saja Bu Ya. Haji? Ya, kalau tapi bukan menyombong Iya, agak apa-apa Bu Haji. Ya, Ini untuk itu motivasi Bu Haji. itu memotivasi orang Iya, lain. betul. Berturut-turut karena mereka itu paling sayang. Di antara cucu-cucu yang paling gede yang disayangi Umi Jenab, Ibu Ya. sedikit-sedikit waktu di Mekah itu, Ramatin ke sini. Apa kamu sudah makan? Gitu. Kalau ibu tidur tidak pakai selimut, diselimutin sama Umi Jenab gitu. Iya. Dan yang sering menghubungi, sering kontak, sering datang ke sini putra-putra Umi Jenab. Putra-putra Umi Jenab. Iya, gitu. Masjid-masjid yang seterusnya diantaranya Iya. lantas dibikinkan di sana di mana dulu ya? Kalau yang di mana? Yang di Jalan Sariwangi itu Bu Haji? Iya, Iya. yang di Jalan Seriwangi yang kedua. Yang kedua itu. At-Taqwa. Oh, Masjid Itu At-Taqwa. dari Uti Paijah, putranya Umi Jenab juga. Putranya Umi Jenab dan kawan-kawan. juga. Iya. Uti Paijah itu kepala sekolah mudir. Kepala sekolahnya mudirong, ya. mudirnya yang Entah mungkin sanawiyah gitu. Sanawiyahnya ya. Kemudian yang Iya. ketiga di Helang Mangkak. Yang di Al-Fatah. Al-Fatah itu dari putranya yang bernama Nadia. Suaminya Abdul Fatah, orang Bangladesh. Alhamdulillah. Sehingga ya. masjidnya disebut
Al-Fatah ya, Bu karena Haji. suaminya Muhammad Abdul Fatah. Muhammad Abdul Pernah Fatah. datang ke sini. Ya, Alhamdulillah. yang keempat yang di Ya, itu di yang jalan ke Cipanas itu Bu Haji. nanti dulu itu terakhir. Oh, itu yang terakhir yang Kemudian yang di sana yang di Peneng ada Oh, masjid kecil, ada yang di musola. Peneng juga. Masjid Siti Maimunah nama musola Siti Maimunah. itu diambil dari putranya nama juga. nenek. Oh. Dari nama nenek Muk Maimunah Oh, kan. Muk Maimunah nama Maimunah, aslinya ya. gitu, mohon. Lantas sebuah madrasah di Kubang Eceng. Di Kubang Eceng, ya. Madrasah Hajah Siti Aisyah. Aisyah diambil dari Nama teman akrabnya Uhti Paijah. dari nama Orang teman. Selangor juga, orang Malaysia, Selangor, cuma Malaysia. mukimin di Arab Saudi. Iya. Lantas setelah itu di mana di Yang Nyalindung, yang di Nyalindung Jalan Cipanas. itu yang mewakafkannya putra yang ke Pengais Bungsu. Pengais Bungsu Ya, ya. sudah dekat Bungsu namanya Insinyur Nasruddin. Nasruddin. Ya. Diberi nama masjidnya Masjid Siti Jenab. Masjid Saking Siti dia Jenab. sangat cinta waktu ibu menanya, Mas mau hadal masjid apa namanya masjid ini? Halas anak sana Bas Siti Jenab. Oh iya. Limadza kadzalik li anni hub cenah ma'umi gitu. Alhamdulillah. Kenapa kan masjid itu hadiah dari kamu? Kenapa mesti diberi nama Siti Jenab? Karena saya mesti cinta dan sayang sekali sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Maka namanya sampai sekarang Siti Jenab. Iya. Saya dulu waktu peresmian masjid itu saya ikut menyaksikan Bu Haji. Iya, ibu habis sakit. Iya, ikut tausiah sedikit lah dulu ya Bu Haji dan Bu Haji alhamdulillah begitu. ya. Jadi masjid persinggahan baik Masjid yang persinggahan, wisata betul. maupun yang orang lalu lalang musafir lalu itu kan Iya. singgah dulu di sana. Alhamdulillah ya. Ibu juga kadang-kadang 2 bulan sekali nengok-nengok ke sana. Alhamdulillah. Nah, dan masjid yang mana lagi Bu Haji? Di antaranya masjid-masjid kecil Iya. yang ada di Tanjung Waringin. Mereka itu Tanjung. perlu dibantu. Iya, Karena iya. di Tanjung Waringin itu merupakan basis Ahmadiyah. Ahmadiyah, ya betul. Mereka itu sudah bertobat kembali lagi ke kita. Oh, begitu. Di antaranya Alhamdulillah. Masjid Cisurya, Masjid Bebedahan, Masjid Cibunar, jauh di pelosok sana. Masih Kalau di kita- daerah Tanjung Waringin. Tanjung Waringin ke atas. Kalau ke kita atas. pergi ke Bandung, Iya, kita lihat betul. suka ada gunung-gunung. Betul, Bu Haji. Seperti tidak ada orangnya, Orang. tidak ada lemurnya. Padahal di sana di balik gunung-gunung itu banyak gitu. Oh, gitu Seperti ya. apalagi Cibunar. Kalau kita lewat di Cikuray sampai perbatasan ada jembatan. Kan ada jalan ke sana itu ke Cibunar. Oh, gitu. Bu Haji, kalau berarti mungkin kalau dijumlahkan ada kurang lebih 10 masjid ya Bu Haji Ya, kalau kurang dengan lebih musola. begitulah kurang begitu. Ada madrasah juga Ada Bu Haji ya. madrasah, Tadi. alhamdulillah. Bu Haji, tahun berapa pernah ketemu dengan Ibu Hajah Siti Jenab di Mekah tuh Bu Haji? Ketika itu masih ada almarhum Ustadz Haji Jena Mutakin, orang Iya, tua kita. Pak Ejed Mutakin, betul. Tiba-tiba dia datang ke sini sama istrinya, Ibu Samsiah, Haji Samsiah, Samsiah. betul. Datang ke sini, masih ada yang iti ketika itu. Datang yang iti, tokroh-tokroh ya, kalau Iya, bahasa iya, Sundanya. betul. Mungkin ka di sini katanya ayah mah mungkin tuh di ditu, jeung bibina, bibi sah bineng tiah. Bukan, sana bibi kamu dari Mekah. Cenah Oh, gitu. begitu. Ini atuh ke rumah Eyang, rumah saya diliwat. Ya nanti dulu ke Eyang dulu, cenah ke Iya, iya, Babakan. iya, ke yang Eyang sekarang dulu. dibikin panti kayaknya. Ya, oh yang dibikin Bea yang panti sekarang Lantas ya. ke sana. Ini bibi kamu namanya Aminah. Sana datang ke Unisba, cari-cari dari Jakarta, diantar sama orang Padang, Iya, mencari iya. Mang sama Mang Jena Mutaken teh. Nah, sekarang dibawa ke sini. Aminah ini katanya kemenakan kamu, keponakan kamu, Rahmati namanya. Kalau orang Arab itu menyebut Rohmatin itu berat ya. Oh. Ya, Rahmati namanya sana. Ini anak Kang Dadang, iya. Lalu ketika itu memeluk ibu begitu, baru ketemu sama Bi Iya, Aminah. iya. Nah, di sini dapat seminggu 8 hari, malah foto-foto waktu menikah putra Mangko teh siapa? Nyi Poponnya. Cepopon, Nah, ya, waktu Cepopon. Nyi Popon menikah teh dipoto-foto sama Bi Aminah. Ini anak siapa? Tidur di Mang Uhud semalam. Di Mang Uhud, di pergi ke Sindang Cikirai ke Raja. sana kemari sama ibu. Kamu ikut saja katanya ke Mekah biar mereka tahu katanya kamu. Nah, Iya. ibu teh gerasa gerusu bikin paspor dan sebagainya. Ketika itu belum tahu apa-apa ya Iya, harus iya. bagaimana gitu. Uang juga tidak ada, hanya seadanya. Biar bagaimana nanti saja. Kemudian ibu ikut ke Mekah. Ke di sana. Mekah. Namun tidak langsung ke Mekah, pakai perjalanan ke Malaysia dulu Sekitar tahun berapa Bu Haji itu? tahun 78. Jadi transit ke Malaysia Bu Haji ya. Transit ke Malaysia. Pas waktu ibu berangkat itu di jalan
ketemu dengan orang-orang yang mau melayat ajengan Ruhiyat Cipasung. meninggal wafat. Ya. Waktu ibu mau berangkat ke Mekah di jalan di Cintawana ketemu dengan iring-iringan orang yang mau melayat ajengan Almarhum ajengan Cipasung ya. Ruhiyat. Nah dari sana sampai ke Jeddah, di Jeddah dijemput oleh anak-anaknya. Kebetulan di Jeddah juga ada rumah untuk singgah punya Umi Aminah, Bibi Aminah, adiknya Umi Jenab, Umi Aminah. Iya. Di sana semalam di Jeddah, langsung ke Mekah. Di Mekah itu ibu kurang lebih 4 bulan setengah. Di sana meninggalkan suami, meninggalkan Nang yang masih kecil. Iya. Baru 2 tahun setengah Nang. Iya. 4 bulan setengah di sana ibu itu bagaikan apa ya, pada merebutkan, saling berebut. Disambut dan dilayani dengan baru 2 hari penuh. di rumah Umi Janab sudah ditelepon sama Umi Papa. Alhamdulillah, berkah Bu Haji ya. Jadi barokah, alhamdulillah ketemu 4 bulan setengah itu. Biarpun sebentar merasa puas. Cuma dengan keluarga Syekh Yasin, karena istrinya orang Banjarmasin, juga masih muda. Bang Yasin itu karena ngelmu terus. Mencari ilmu. Agak tua. Gitu beliau berusia 42 tahun baru menikah. 42 tahun. Sedangkan istrinya itu hampir sebaya dengan Bu. Istrinya beda itu 3 tahun. Waktu saya tanya, kamu umrik ya amati anak Homsa wasalasin 35 tahun. Wah, inti kamu dan kamu berapa? Abi mah 31 tahun. 30 benten 4 tahun ya Bu Haji, beda 4 tahun. Jadi kadang-kadang waktu libur itu Amah Aminah, Bibi Aminah itu sama juga Aminah seperti bibinya namanya. Banjarmasin itu orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin. Putranya kalau sekarang ada berapa Bu Haji? Putra Syekh Ahmad Yasin itu. Putra Ami Syekh Yasin itu ada 3 orang. Yang pertama namanya Arafat Yasin Yang kedua Muhammad Ridho Yasin Al-Padani. Yang ketiga siapa ya? Wajidi. Muhammad Wajidi Al-Padani. Masih ada ketiga putra beliau? Anaknya ada, alhamdulillah. Di mana Bu Haji? Di Padang atau di Banjarmasin? Bukan, di sana di Arab. Di Arab ya. Dilahirkan di sana di Arab. Semuanya dilahirkan di Arab. Jadi mereka itu kurang bisa lancar berkomunikasi dengan kita, kalaupun berbahasa Indonesia, bahasa Indonesianya ya begitulah. Yang terbata-batanya yang mungkin masih belajar ya. Kita mengerti ke Melayu-Melayuan. Gitu. Kalau kita mengatakan lama sekali, kok lama nian. Gitu. Tapi mungkin pernah juga mungkin beliau bertiga misalkan pulang atau berkunjung ke Padang, ke Banjarmasin, sering ya. Belum nyampe. Tapi ke kita ke Rawa belum ya. Dia waktu almarhumah Paman Syekh Yasin beliau masih ada. Yaitu diundang kemana-mana, ke Unisba beberapa kali. Bu pernah ketemu dengan Paman Syekh Yasin waktu datang ke sini, beliau itu suka diundang dalam acara Muktamar NU yang pertama dengan kegiatan-kegiatan NU karena beliau itu ulama Syafi'iyah tapi toleran. Menyebut toleran itu bagaimana? Kan ibu takut dikatakan Wahabi atau gimana ya. Tapi waktu pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ibu ragu-ragu. Sholat itu katanya. Kamu sudah sholat? Ibu kan sudah dijama. Malu mengatakan belum teh gitu. Halas inti sakin bisa ya roh katanya. Sudah inti tunggu saja di mobil katanya kalau sudah. Inti yakin ya kalau yakin macam gitu. Itu toleranannya. Malu itu gimana lihat perpustakaannya saja gitu. Kalau dibanding dengan Masjid Ar-Rasifah itu masih besar. Masih besar pustakaan beliau Bu Haji. Kitab-kitab itu banyak sekali. Suka membersih-bersihkan jilid, suka baca jilid-jilid. Di Mekah itu tepatnya di daerah mana Bu Haji? Di Arab itu Syekh Ahmad Yasin itu. Singib Ali. Syim Ali namanya ya. Maulid Nabi Syim Ali di sana gitu. Kan ada perguruan Darul Ulum. Itu perguruan Darul Ulum itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Yasin. Alhamdulillah. Kalau perempuan SD sampai perguruan tinggi. Kalau misalnya pria semuanya dari SD sampai perguruan tinggi. Dan yang menjadi mudirohnya, yang menjadi dosen rektornya istrinya Aminah Nuri. Iya. Sayang sekali di antara putra-putranya itu seperti di kita lah, mahal banget ya. Kalau ayahnya menjadi kiai besar, putra-putranya jangan dikata boro-boro
Indonesia, di Arab juga begitu. Oh, jadi tidak ada yang meneruskan Bu Haji Tidak ya? ada yang jadi ajengan, tidak ada yang jadi ustad. Iya, iya, iya. Arafat apa dia itu muhandis, insinyur. Oh, insinyur Yang ke kedua teknik dokter ya. Tobibnya Ridho. Yang ketiga apa itu iktisodiyah, sarjana ekonomi. Iya, Gitu. iya, jadi tidak ada Tapi sekarang dipegang oleh masih turunan Indonesia. masih ini. Siapalah kalau tidak salah waktu mau ke sana mah Abdurrahman Al-Pilimbani orang Oh, Palembang. gitu Bang. Ya, Bu Haji, ini dari awal sampai akhir tentu kan cerita ini pasti penuh dengan pesan-pesan moral ya Bu Haji ya, pesan-pesan spirit semangat bagi kita sebagai generasi muda. Kira-kira Bu Haji pesan-pesan apa nih kepada saya dan mungkin generasi muda terhadap ya melihat dari nasab dari perjuangan Syekh Yasin Al-Fadani dan dari bagaimana dermawannya keturunan beliau, Bu Haji gimana nih? Apa saja nih kira-kira yang harus Dermawannya atau apanya? ya bisa mungkin dari segi dermawannya ya. Kalau dari Ami Syekh Yasin, kalau dari Pamanda Syekh Yasin, Iya. tirulah ketekunannya. Tirulah ketekunan. Ya, Terus ya. jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Iya, iya, Sehingga iya. tercapai dibanding dengan orang yang sudah tahu, yang dari Kediri, yang dari Lirboyo, yang dari Jombang, waktu ketemu di Adipati Kertabumi tahun 89, Iya, kan iya. ulama-ulama itu mau menjemput, sudah ditunggu. Sudah Mau ke begitu. sana, mau ke sini, mau ke Padang, mau kemana-mana. Mata teh kebagian irawa mah. Iya, karena masih sibuk Adi di. anak teh kumaha mah berenang kitanya mohon teh. Ibu Iya, katanya, iya. ibu itu ponakannya iya. Cep, musalsal itu apa? Kan hadis musalsal. Hadis musalsal, ya, betul yang ada. bersambung terus. Iya, iya, iya. Sehingga kalau tiap-tiap tahun itu beliau itu dihaulkan di Indonesia kan. Oh, gitu. Di belakang namanya pakai RA. RA itu radhiyallahu anhu. Anhu, saking tinggi ilmunya ya Bu Haji ya. Alhamdulillah bukan menyombong, ibu tidak tahu apa-apa, Iya, cuma iya, baca. iya, iya, gitu. iya, iya. Ya segitu juga siapa yang tidak merasa gembira ya, Iya, terus iya, gitu. iya, iya. Itulah yang harus ditiru itu, jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Jangan lekas-lekas merasa puas. Betul, Jangan betul. lekas-lekas merasa pandai. Iya, Tapi iya. terus orang yang menuntut ilmu itu seperti meminum air laut. Iya. Semakin diminum itu bukan semakin berkah kita itu, bukan semakin Habis. tertolong Oh, ya, tertolong, tapi ya. masih semakin haus. Semakin gitu. haus gitu ya. Kita merasa tidak tahu apa-apa, Tidak terus merasa. mau belajar. Iya, gitu. iya, iya, iya. Sehingga begitu gitu diantaranya. Kemudian yang ibu kutip, yang kedua kedermawanan Umi Janab. Iya, betul. Bibinda Bu Umi Haji. Janab begitu. Dia itu sangat dermawan sekali begitu. Coba saja misalnya di Padang bibi membuat, di Banjarmasin bibi membuat sedikit itu. Amal usaha itu Iya, walaupun iya. kecil-kecilan. Nah, kalau misalnya bulan Zulhijjah yang mau itu memberikan kurban, ini anak-anak Janab katanya yang memberikan kurban buat ke Uhti Rahmatin sedikit itu. Masih entah itu buat 3 orang, 4 orang, separohnya ke Padang. Separohnya Iya, iya. yang ke Banjarmasin. Suaminya Umi Jenab itu Abnul Mubni Banjar. Kemudian Bibi Hapsah juga Amrun Banjar. Kakak adik itu teh Sami Toha. Sami itu. Iya, satu mertua. ini satu mertua ya Bu Haji ya. Alhamdulillah. Itu putra Bibi Hapsah Banjar juga semuanya jadi dokter. Tidak ada yang jadi tidak ada ajengan. yang meneruskan ya, Tidak jadi ada kiai yang atau ajengan meneruskan. ya. Lantas kalau yang lebih unik lagi, bibi saya yang pengais bungsu, Iya, ya. Fatmah Banjar, Fatimah Al-Padani, menikah sama orang Nigeria. Siapa dia? Namanya Umar Al-Nigeria. Turunan Nigeria. Negara Nigeria. Kenapa dia asalnya dia itu menjadi apa ya, pengawal dari Wazir Dipak Menteri Perhubungan Saudi Arabia. Pengawal ya. Ismuhu Amir Sultan, yang namanya itu Amir Sultan. Iya, iya. Waktu beliau itu turunan, jadi non itu mengabdi turun temurun dari Iya, kakeknya, dari ayahnya sampai Mang Umar begitu. Sekelas dengan Amir Sultan teh, dengan putra raja teh. Putra raja. Kalau nanti saya jadi naik apa saja, kamu harus ikut. Makanya jadi apa? Jadi ajudan. Ajudan, Jadi iya, jadi iya. ajudan gitu. Beliau wafat kira-kira 5 tahun yang lalu. Putra-putranya gitu hideung jeung kumahanya. Iya. Da hideung leteng. Afrika ya Bu Haji, Afrika. Nigeria. Alhamdulillah. Iya. Dia di Sari Sitin, di kota, di jantung kota
Lamun urang mah di Husni Tamrin Iya, besar iya. Sikin Oh, Jalan pusat 60. kena, iya, iya. Rumahnya kena gusur. Setelah pelebaran di bawah Raja Salman. Sekarang anak-anak itu minggir. Lamun di Singaparna Mekaruan. Pinggiran kotanya Bu Haji ya. Pelebaran kota sekarang Iya, makan iya. gurun-gurun sudah menghijau. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan berkah bukan tanda-tanda kiamah. Iya, Dalam iya, hadis Bu. mah kalau Iya. gurun sudah hijau itu Itu tanda-tanda kiamah sudah dekat. gitu ya Bu Haji ya. Tirulah kedermawanannya. Kedermawannya, dan betul. itunya persaudaraannya lekat benar. Dengan Kenapa? sesama keluarga Bu Haji ya, Ya, semua. Kalau tiap malam Jumat itu anak-anaknya pada datang, saudara datang masak-masak, bincang-bincang gitu. Iya, iya. Kalau misalnya rada kesal di sini, misalnya jang ilang teh bering ka rawa, bering ka jang usuk, Iya. bering ka itu datang semuanya. Oh, alhamdulillah ya. Begitu Termasuk- kuat ya Bu Haji Ya, ikatan termasuk silaturahmi. pembantunya juga datang. Kita lagi bincang-bincang dengan semuanya keluarga. Pembantu tepan orang Indonesia kebanyakan. Iya, iya. Anu Oh, orang dangdutan, kita anu ya. ngalagu Jawa, anu ngalagu Minang. Ibu coba puter-puternya lagu kampung nan jauh di Mato. Ya, Padang. Ya, apakah Ceng Ete kamu ingat lagu ini? Ada maaf kok, saya tidak suka, tidak dengar. Gitu. Kemudian ibu putar lagu Paris Berantai, lagu Banjarmasin, lagu Ayahanda mereka. Gitu. Apa lagu ini? Tidak juga. Gitu. Lemah cai kuring, lagu Sunda. Lagu Sunda, Hari. ya, ya. Ya itu apa sedikit. Gitu. Bahasa Padang mah bahasa Banjarmasin, mereka itu pada tahu. Pada pada paham hafal. ya, iya, Kalau iya, saya iya. coba, kalau ibu coba dengan bahasa Sunda ke Bijena, mari kita bicara bahasa Sunda. Tuh bisa sedikit. Sedikit. Kalau kaki punten minta lalu sedikit. Minta lalu teh bade ngaliwat. Bade ngalangkungnya. Di Kak Bahagia gitu minta lalu sedikit Iya, iya, Bu Haji. gitu. Gitu hese pisan. Iya. Paling-paling kalau ada yang tamu orang Sunda terus masih gadis remaja terus gaduh kabogoh tacan. Gitu. Bisa gitu-gitu. Nah, Umi dari mana itu bisa bahasa Sunda? Iya. Ya dari nenek kamu. Gitu. Yang lainnya Iya. gimana? Kita bisa deui. Ya Bu Haja Entin Rohmatin, terima kasih atas wawancara yang luar biasa ini, yang penuh maknanya. Semoga Ibu Hajah tetap sehat walafiat, Amin. tetap mengurus dengan Pak Haji Oma di pesantren Ar-Rosipah ini dengan penuh kerelaan, Amin. diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Bu Haji. Jazakillah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Ilham Maulani Channel. Ya, demikian wawancara saya dengan Ibu Hajah Entin Rohmatin binti Abdul Jabar Alias Haji Basuni. alias Haji Basuni, yang wawancara ini saya kira merupakan wawancara yang spesial di bulan Ramadan, di saat Ibu Hajah Entin agak mungkin kurang sehat Bu Haji ya. Saya maaf ya, mungkin saya mewawancari beliau, tapi beliau sungguh luar biasa semangat untuk menjawab apa-apa yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Haji. Pemirsa dan penonton setia Ilham Maulani Channel, saya Ilham Maulani di rumah Ibu Hajah Entin Rohmatin binti Abdul Jabar di komplek pesantren Ar-Rosipah Pentas Rawa Kalieng, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah komplek pesantren Ar-Rosipah di Pentas Rawa Kalieng, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari. Ini masjidnya. Kita masuk. Ini rumah Ibu Hajah Entin dan Pak Haji Oma. Ini asrama santri